Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan, membahas soal masalah interview yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu ya. Ini gua ambil dari Twitter dari @theeuropeanlad AFC Ajax. Ini dari fansnya Ajax ya, yang membuat tweet tentang interview Erik ten Hag yang dilakukan kepada atau dari harian Belanda Trouw ya. Ini dilakukan setelah pengumuman sebagai manajer Manchester United ya. Langsung ditanyakan apakah Anda bisa bekerja sama dengan para pemain bintang. Salah satunya contoh dengan Cristiano Ronaldo ya. Erik ten Hag menjawab, "Saya pikir saya bisa, tapi saya akan tetap tinggal atau ya, saya tetap akan seperti diri saya. Saya tidak akan mengganti visi saya akan memberitahu mereka," artinya para pemain bintang itu ya, tugas-tugas mereka. Dan siapa saja yang tidak melakukan tugasnya akan mendapat teguran dari saya, siapapun itu. Nah, ini menarik. Diawali ya, dia merasa dia bisa bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo, tapi ya itu dia ingin, kalau menurut gue, dia menjelaskan kalau posisinya dia di mana. Dia bisa bekerja sama dengan pemain bintang itu, tapi tetap gua manajernya, kurang lebih demikian ya. Erik ten Hag juga mengatakan kalau saya membuat beberapa saya membuat beberapa permintaan di depan sebelum saya datang. Kalau klub tidak bisa memenuhi hal tersebut, saya tidak akan mengambil pekerjaan ini. Karena saya adalah yang bertanggung jawab nantinya di pekerjaan ini. Saya yang akan dihakimi dengan hasil. Wah, dia tahu ya, ini Erik ten Hag pintar juga. Dan saya tidak ingin menjadi seorang pengatur. Saya ingin bekerja bersama. Tapi saya juga ingin punya suara, kurang lebih demikian ya, di dalam kegiatan transfer, dan itu merupakan syarat dari saya. Wow, ini jelas artinya dia sudah melihat ini seperti apa kurang lebih keadaan di Manchester United, dan dia sudah mengajukan syarat-syarat untuk mendukung pekerjaan dia sebenarnya, dan ini sudah bagus. Dan gue yakin sih kenapa dia begini, karena ada dua hal. Satu, pengalaman. Yang kedua, kalau menurut gue sih dari masukan. Ini terlihat banget seperti dia sudah punya dua hal ini, dari pengalaman dan juga dari masukan mungkin orang-orang yang sudah pernah berkecimpung atau bekerja ya di Manchester United, baik itu pemain, ataupun mantan pemain ya, ataupun juga mungkin mantan pelatih, bisa jadi juga kan. Tapi yang jelas ini menurut gue artinya dia sudah punya persiapan sebelum datang ke Manchester United. Lalu ditambahkan juga dia berkata ya, dengan saya ada di posisi atau dengan saya berada di situasi in charge ya, artinya dia memegang kuasa, saya membuat Ajax bermain seperti Ajax way ya, seperti jalannya Ajax ya, dengan selalu untuk punya dengan selalu ada keinginan untuk bermain dengan bagus ya, dengan petualangan dan juga dengan cantik. Wah. Dan ada mentalitas kemenangan yang cukup besar di sini. Kalau Ajax akan kekurangan mentalitas kemenangan sebelum saya datang, saya pikir ya. Jadi dengan datangnya Erik ten Hag mengatakan kalau dia itu membuat Ajax itu punya karakter, punya mentalitas kemenangan ya, dan juga keinginan untuk bermain dengan cantik. Nah, artinya kalau menurut gue dia ingin memberitahu nih kurang lebih, nih loh, yang gue udah berbuat di Ajax ini bukan hanya secara teknis, tapi juga secara karakter, secara mentalitas, secara psikis, secara non teknis itu gue juga benerin di Ajax yang tadinya sebelum gue datang nih nggak seperti itu, kurang lebih demikian. Dan ini menurut gue kabar bagus. Artinya apa? Kalau gue sih nangkap dia ngomong begini, artinya ini yang dia janjikan akan dia bawa ke Manchester United. Permainan cantik, artinya secara teknis ya, buat konsep, sistem permainan, taktik, strategi, dan lain-lain. Tapi juga bagaimana memperbaiki mentalitas dari Manchester United, memperbaiki karakter dari tim itu sendiri. Ini yang akan dia bawa ke Manchester United. Dan gue sih berpikir ini, paling tidak ini rencananya dia ya, ini visinya dia, dan gue cukup senang lah mendengarnya ya.
Lalu dia menambahkan juga fakta bahwasanya PSV ini sangat lapar untuk memenangkan final Piala Liga. Itu sangat masuk akal karena mereka tidak memenangkan trofi untuk jangka waktu yang cukup lama. Saya pernah bekerja di PSV dan final Piala Belanda itu tidak mendapatkan atensi cukup lama di sana. Lalu sekarang tiba-tiba itu menjadi trofi yang cukup besar. Dan itulah bagaimana mereka merayakannya juga ya. Ya tentu saja sih, karena menurut gue sih di Belanda sini hampir di semua kompetisi ya, KNVB Beker, Eredivisie itu sangat dirajai oleh Ajax. Sehingga kalau ada tim lain yang mampu mencuri gelar, ya mereka pasti akan merayakannya dengan cukup luar biasa. Karena mereka mampu menembus hegemoni Ajax Amsterdam. Dan itu menurut gue merupakan salah satu prestasi yang cukup besar ya. Seperti yang dilakukan PSV menang ke NVB Beker kemarin sih ya. Dan itu saya pikir adalah penghargaan yang paling besar yang kita bisa dapatkan. Itu menunjukkan bagaimana piala-piala itu dalam beberapa tahun terakhir itu sebagian besar untuk Ajax. Ya seperti gue barusan bilang, benar kan? Karena ya itu tadi, Ajax sangat-sangat mendominasi hegemoninya di Belanda sini. Jadi sehingga kalau ada yang menang atau mampu mencuri, katakanlah, bukan mencuri sih ya, mampu menang lah ya, menembus hegemoni Ajax itu, baik itu 1-2 kali, mereka pasti akan seneng banget karena ya sangat-sangat dominan si Ajax. Dan terutama sih menurut gua ya ketika Erik ten Hag ada di Ajax Amsterdam. Lalu disinggung soal masalah apakah sekarang ini ada tekanan yang cukup besar ya kepada Erik ten Hag untuk memenangkan Liga Belanda. Erik ten Hag mengatakan, ya saya tahu itu, dan saya tahu kita harus memenangkannya karena pada akhirnya itu yang akan jadi Anda akan dinilai berdasarkan untuk itu ya. Gue sepakat sih. Sekarang kan sudah ada selentingan ini, Ajax cukup agak kesulitan ya, dari partai terakhir pun juga demikian kan, Ajax cukup kesulitan menang hampir di menit-menit terakhir, dan mulai disinggung kalau wah ini jangan-jangan karena Erik ten Hag konsentrasinya sudah tidak 100% nih ke Ajax dan lain-lain. Dan ya banyak penilaian-penilaian tersebut, dan menurut gue sih ini juga penting bagi Erik ten Hag bagaimana menunjukkan komitmennya tetap masih ada di Ajax, dan bagaimana menunjukkannya ya nanti membawa Ajax juara Liga Belanda itu sih menurut gue ya. Itu wawancara pertama tadi, dan ini ada juga wawancara lain bersama dengan NOS ya. NOS juga NOS, ini juga harian atau media besar juga di Belanda. Ini soal masalah ya masih terkait Erik ten Hag dan juga Manchester United pastinya, dan juga Ajax ya. Ditanyakan kenapa sih ini official minggu ini dan kenapa tidak sebelumnya. Erik ten Hag mengatakan, artinya pengumuman secara official sebagai manajer Manchester United ya. Erik ten Hag mengatakan ya karena kita baru saja meraih kesepakatan. Meraih kesepakatan itu bukan hanya tentang manajer dan juga Manchester United. Ajax juga berperan di sana. Dan Anda harus memperhatikan segalanya dengan sangat hati-hati. Anda sekarang akan menjadi manajer dari mungkin salah satu klub terbesar di dunia. Bagaimana rasanya? Erik ten Hag mengatakan ini adalah tantangan yang sangat besar dan saya sangat tidak sabar untuk melakukannya. Tapi saat ini fokusnya ada di Ajax. Kita masih ada di perburuan gelar dan kita akan memainkan pertandingan final tiap minggunya karena ada tinggal beberapa pertandingan lagi kan, dan harus dipastikan Ajax ini menyapu bersih segalanya kalau ingin tetap ya mengakhiri musim kompetisi dengan juara Liga Belanda. Ini cukup menarik sih. Lalu ditanyakan juga, Anda mengatakan kalau Anda ingin tetap fokus tapi Anda juga mengadakan beberapa pertemuan dengan Manchester United. Erik ten Hag menjawab, ya, perhatiannya tetap Ajax dan itu yang dibutuhkan oleh Ajax. Klub lain dan juga meeting-meeting lain itu harus menunggu. Sekarang saya sangat-sangat fokus kepada Ajax dan akan membawa
mereka untuk mendapatkan title Liga Belanda. Nah, dari sini sih gue berpikir sepertinya berita-berita soal masalah si ini diincar oleh ini dan lain itu masih rumor sih kalau menurut gue ya, dengan amatiran, karena Erik ten Hag masih tidak penuh ya konsentrasinya ke Manchester United, dan menurut gue tuh sangat wajar. Dia masih terikat kontrak dengan Ajax. Memang betul kesepakatan sudah diraih di Manchester United, hal-hal sudah disepakati, tapi menurut gue tuh hanya sebagai dasar saja. Actionnya nanti akan diambil ketika Erik ten Hag ya sudah selesai di Ajax dan pindah ke Manchester United. Itu sih kalau menurut gue ya. Lalu ditanyakan juga satu pertanyaan, ketika Anda kecil Anda berkata kalau Anda mencintai sepak bola, pada saat itu seperti apa sih Anda melihat Manchester United? Kurang lebih demikian. Lalu Erik ten Hag tidak mau menjawab. Dia mengatakan, saya mengerti pertanyaan Anda, tapi saat ini saya tidak sibuk dengan Manchester United. Wow, dia tidak mau terpancing ini ya untuk berbicara lebih soal Manchester United. Ini cukup smart sih dia ini ya. Lalu ditanyakan juga, ya tapi kita semua pernah mengalami sebagai anak kecil ya, kurang lebih demikian. Kita punya poster tentang klub ini dan sekarang Anda akan menjadi manajer di klub tersebut. Ini pasti akan menimbulkan perasaan tertentu kan. Erik ten Hag menjawab, ya tentu saja ini adalah kehormatan yang cukup besar, tapi sekali lagi Ajax adalah klub yang sangat fantastis dan saya mau mengakhirinya dengan sangat bagus di sini. Kembali lagi, dia tidak mau terlalu terpancing membicarakan tentang Manchester United ya. Ini smart ya. Lalu ditanyakan lagi, jadi sekarang ini semua tentang Ajax ya kan? Ten Hag menjawab, ya tentu saja. Lalu diakhiri si wartawan mengatakan, oke, kalau gitu saya akan stop, saya akan berhenti di sini. Saya akan kembali lagi kepada Anda nanti. Dan saya akan sangat penasaran untuk mengetahui apa sih ini artinya kepada Anda, artinya menjadi manajer Manchester United dan lain-lain. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan Manchester United. Lalu Erik ten Hag menjawab, ya Anda harus, ya Anda simpan saja sekarang ini pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih demikian. Dari wawancara ini sih gua melihat Erik ten Hag ini cukup cerdik ya, cukup cerdas bagaimana cara dia menjawab. Dia tidak ingin terlalu dia tahulah bagaimana cara menempatkan portion ya, proporsi antara Manchester United dan Ajax ketika melakukan interview ini. Di sisi lain dia tidak menjawab sama sekali ya, tapi dia tidak mau terlalu banyak juga menjawab tentang Manchester United. Dia juga mengimbangi betul dengan Ajax karena dia betul-betul sangat respect kepada tim ini. Di samping juga dia masih terikat kan kontrak, dan dia juga tidak mau fokus dari timnya ini terbelah karena dia tahu betul fokus sangat dibutuhkan ya, mental psikis itu sangat diperlukan bahkan di atas teknis sih kalau menurut gue ya, ketika perburuan gelar juara ini mendekati akhir dan juga sangat ketat dengan pesaingnya, kurang lebih demikian ya. Oke, itulah tadi ngobrol ringan soal masalah interview dari Erik ten Hag ya, terkait dengan Erik ten Hag, Manchester United dan juga Ajax. Dari dua media yang berbeda, gue ambil dari satu akun Twitter. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sekali lagi, ini sudah memasuki akhir dari Ramadan. Selamat menunaikan ibadah yang lebih kencang lagi ya. Lebih konsen lagi puasanya, tarawihnya, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.